Hai Sobat MyTest Learning, berjumpa lagi dengan kami, tim dosen Teknik Material dan Metalurgi di materi MOOC terkait dengan material keramik dan gelas. Saya akan menyampaikan mengenai aplikasi keramik dengan kontrol point defect, di mana ini menjadi bagian khusus di materi material keramik dan gelas yang berbicara mengenai point defect. Kenapa point defect ini sangat berperan penting di dalam pengembangan material keramik untuk advance teknologi atau mungkin juga pengembangan-pengembangan terbaru dari material keramik. Kita akan mempelajari nanti lebih detail terkait dengan beberapa contoh material keramik yang mengalami defect, khususnya adalah point defect, dan bagaimana propertinya secara elektronik. Bersama saya, Dr. Haryati Purwanisi, yang akan mendampingi kalian untuk belajar terkait dengan defect. Sobat MyITS Learning, mengapa kita perlu memahami cacat atau defect pada keramik? Nah, di dalam slide, kalian akan melihat bagaimana sebenarnya tren perkembangan material keramik di dalam teknologi ataupun di dalam pengembangan industri ataupun energi terbarukan. Nah, saya ambil contoh di mana pemanfaatan point defect ini di dalam pelapisan material silikon gitu ya, dengan menggunakan lapisan tipis SiO2. Ya, ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan bagaimana sistem proteksi silika di dalam material semikonduktor silikon ini di dalam industri solar cell, gitu ya. Kita tahu bahwa material semikonduktor ini memiliki kecenderungan untuk membawa muatan dalam bentuk elektron bebas ataupun dalam hole bebas, sehingga nanti interaksinya dengan foton atau cahaya matahari dalam proses ataupun mekanisme interaksi di dalam fotokatalis didukung oleh migrasi elektron ataupun migrasi hole. Nah, kita lihat di sini bahwa lapisan tipis SiO2 di atas lapisan silikon ini mampu menghasilkan internal di dalam silikon oxide sendiri di dalam mekanisme transfer ataupun di dalam mekanisme produksi elektron ataupun hole bebas. Nah, SiO2 ini mempunyai kemampuan untuk mampu melepas oksigen ke dalam ataupun menghasilkan vakansi. Disebabkan karena apa? Biasanya disebabkan karena perubahan tekanan parsial oksigen. Nah, perubahan tekanan parsial oksigen ini gitu ya, perubahan tekanan parsial oksigen ini dari luar ini mampu menghasilkan vakansi dalam sisi oksigen. Sehingga apa? Ketika terjadi vakansi dalam sisi oksigen, maka silikon oxide ini nanti akan mampu menghasilkan 2 elektron bebas. Atau mungkin kalau misal perubahan tekanan parsial oksigen tadi itu mengambil atau menghasilkan vakansi oksigen, di mana atom oksigen lepas berikut dengan elektronnya, maka akan mungkin terjadi apa? Hole atau muatan positif yang tersisa akibat dari pengosongan dari satu atom. Nah, interaksinya nanti memudahkan untuk terjadinya transfer elektron. Jadi kalau misal ada vakansi di sisi SiO2 akibat perubahan tekanan parsial oksigen, apabila silikon yang di semikonduktor itu nanti mempunyai hole bebas ataupun elektron bebas, dia mampu berinteraksi dengan aktif, gitu ya. Jadi ada transfer ataupun aliran hole bebas ataupun aliran elektron bebas di dalam SiO2 itu sendiri. Sehingga apa? Ketika ini terjadi charge transfer atau transfer muatan, kemudian nanti terjadi reaksi akibat dari proses, maka reaksinya ini tadi karena ini berhubungan dengan ada vakansi oksigen ataupun mungkin nanti ada interaksi akibat keluarnya oksigen, maka bisa terjadi reaksi redoks seperti yang halnya terjadi di proses-proses fotokatalis. Nah,
Mekanismenya tadi menyebabkan apa? Akibat terjadi vakansi, maka O dari luar ini bisa masuk gitu. Nah, O dari luar ini masuk disertai dengan apa? Disertai dengan membawa elektron bebasnya gitu. Sehingga apa? Ada mekanisme difusi. Kemudian contoh yang lain adalah penggunaan tungsten oxide atau WO3 di dalam proses katalis. Nah, ini juga sama halnya terjadi seperti di semikonduktor Si, maka di WO3 ini juga terjadi vakansi oksigen akibat dari apa? Akibat dari tekanan parsial oksigen ataupun akibat dari reaksi redoks yang terjadi di dalam elektroda. Sehingga apa? Elektron bebas dan hole bebas ini dihasilkan dari apa? Proses elektrokimia gitu. Tapi terjadi juga transfer di dalam material elektrod itu sendiri. Nah, bagaimana sebenarnya mekanisme vakansi dan kekosongan itu terjadi? Di dalam keramik, point defect atau salah satu contoh dari cacat titik itu adalah vakansi, di mana vakansi itu terjadi apabila posisi atom atau ion di dalam kisi kristal pergi atau hilang gitu ya. Jadi vakansi ini terjadi akibat dari posisi atom ataupun ion di dalam kristal kisi ini kosong atau sudah meninggalkan site-nya. Nah, proses ini terjadi bisa secara alami dalam proses kristalisasi ataupun akibat dari proses termal, tapi bisa juga terjadi karena kita memaksakan akibat dari proses doping ataupun proses pergantian gitu ya. Nah, vakansi atau kekosongan itu jika terjadi di dalam vakansi kationik dan vakansi anionik, maka disimbolkan dengan simbol yang berbeda. Va dan Vx. Va itu menyatakan bahwa terjadi vakansi di dalam anioniknya gitu ya, di dalam di dalam kationiknya. Terus kemudian X-nya ini terjadi karena di dalam vakansi anionik, atau kalau kita lihat di sini bahwa vakansi kationik itu kekosongan yang terjadi pada posisi ion positif kation. Terus kemudian vakansi anionik ini kekosongan atau vakansi yang terjadi akibat posisi hilangnya ion negatif atau ion. Tuh. Kemudian disimbolkan atau digambarkan dalam bentuk skema seperti ini. Kita mempunyai urutan antara kation dan anion untuk keramik menggunakan simbol M itu adalah untuk kationnya ya, metal, MO dan seterusnya. Maka ketika ini terjadi kekosongan di dalam sisi M-nya gitu ya, karena kan ini netral muatannya. Jadi kalau MO berarti bawahnya adalah OM gitu. Berarti ini adalah vakansi di M-nya, maka ini dikatakan sebagai vakansi kation. Kemudian yang di sisi O dikatakan sebagai vakansi ion. Kemudian kalau nanti terjadi impuritas gitu ya, impuritas, maka kalau menggantikan sisi anionnya maka dikatakan nanti baik di kation ataupun anion nanti dikatakan sebagai substitutional impurities. Kemudian kalau dia menyisip berarti dikatakan sebagai interstitial impurities. Terus kemudian kalau terjadi logam yang sama, kemudian dia nyisip, maka dikatakan sebagai kation interstitial. Kemudian kalau terjadi salah tempat seperti ini, maka ini dikatakan sebagai misplace. Misplace atau mix. Nah, efek yang terjadi apa? Kalau misal terjadi vakansi kation dan vakansi anion, maka nanti kita harus melihat vakansi kationnya ini tadi apa yang terjadi itu, berapa muatannya gitu, sehingga nanti yang di sini akan terjadi kelebihan gitu ya, kelebihan dari elektronnya. Nah, kalau misal ini vakansi anion membawa serta elektronnya, maka di sini terjadi kekurangan dan seterusnya. Nah, mekanisme defect yang di sini ini yang diilustrasikan di gambar ini nanti mendasari pada properti material gitu. Jadi mendasari pada properti material, dia menjadi material yang tipe P atau tipe N secara elektronik gitu ya, karena point defect ini nanti berhubungan dengan apa? Sifat elektronik material. Nah, kita akan lihat bagaimana sebenarnya defect interstitial ini pada struktur kristal.
Defek interstisial ini terjadi ketika atom atau ion yang kecil itu menempati ruang kosong. Nah, ketika dia menempati ruang kosong, kalau ini berbicara mengenai logam, maka bisa dikatakan nanti sebagai apa? Solid solution. Karena apa? Terlarutnya suatu atom ke dalam kisi yang lain dan dia tidak berdiri sendiri membentuk satu struktur kristal yang terpisah atau tidak membentuk satu persenyawaan tertentu sehingga dia hanya larut di dalam interstitial site. Gitu. Nah, ini dikatakan nanti sebagai solid solution. Contohnya kalau di logam itu masuknya karbon atau larutnya karbon di dalam struktur SCC. Tapi kalau misalnya di BCC ini menjadi problem yang berbeda atau menjadi kajian yang berbeda. Kenapa? Karena jarak antar atomnya itu lebih lebar yang di FCC daripada yang di BCC gitu ya, sehingga nanti interstitial site atau solid solution itu akan lebih mudah terjadi di dalam FCC dibanding yang BCC.